Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk buku tematik kelas 4 tema 1. Ya, ini subtema yang ketiga. Halaman 154 berarti sekarang ya. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ya, tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Nah ini, meskipun Siti dan teman-teman ini coba ini, oke ya, saya pastikan saja. Meskipun Siti dan teman-teman berasal dari daerah yang berbeda, meskipun daerah asalnya mereka itu berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Ya, tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Ya, menjaga kantin. Nah, sehingga Bu Mimin bisa pulang menjenguk anaknya, kan gitu ya. Nah, jika kamu menjadi Siti, apa yang kamu lakukan bersama teman-temanmu? Ya, jadi kalau kita membantu biayanya kan tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga, ya, secara bergantian, ya, secara bersama-sama menjaga ya, bersama-sama. Atau secara bergantian, ya, bersama-sama atau secara bergantian secara bergantian menjaga kantin Bu Mimin. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Membantu menjaga ya, membantu menjaga. Kalau ada yang beli ya, nanti uangnya ditaruh di kotak uangnya, terus dilihat belinya apa gitu ya. Membantu menjaga kantin, menjaga dagangan. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Ya, memberikan barang sesuai dengan jumlah uangnya. Ya, memberikan barang sesuai dengan jumlah uang. Ya. Dan apabila ada kembalian, ya diambilkan pengembalian dan memberi kembalian jika memang perlu. Memberi kembalian jika uangnya terlalu banyak. Jika uangnya lebih banyak ya dari harga barang. Nah, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Makanan akan ditutup ya biar tidak dihinggapi lalat. Makanan ditutup agar
tidak dihinggapi lalat. Tentu saja tutupnya itu pakai plastik ya, yang biasanya dipakai nutup makanan. Ya, kalau tutup seluruhnya ya, nanti nggak kelihatan dagangannya ya. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Ya, untuk ini hasil penjualannya, uang hasil penjualannya, penjualan diserahkan pada Bu Mimin. Nah, sikap apa yang dapat kamu praktikkan ketika Bu Mimin sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Ya, sikapnya adalah kejujuran. Terus kemudian ada sikap ketelitian. Ya, kemudian kesabaran. Karena menjaga barang dagangan itu butuh kesabaran, ya, sampai menunggu sampai barang dagangan habis, ya. Jadi menjaga kantin sampai barang dagangan habis atau sampai pelajaran dimulai. Sampai pelajaran dimulai. Setelah pelajaran dimulai, minta bantuan, ya, minta bantuan petugas sekolah untuk menjaganya. Saat mengikuti pelajaran minta bantuan penjaga kelas, penjaga sekolah untuk mengawasi barang dagangan. Barang dagangan. Nah, seperti itu ya. Sekarang ceritakan kembali sekarang ceritakan samamu tadi. Apakah kamu bisa bekerja sama baik dengan temanmu? Ya, seharusnya bisa ya. Bisa. Karena kita tidak membeda-bedakan, ya, teman itu berdasarkan suku, ras, agama. Ya, perbedaan apa yang dan teman ya, perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi. Perbedaannya apa? Coba kalian ingat-ingat, ditulis ya. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama. Nah, bekerja sama itu harus ada kekompakan, kesabaran, ya, dan kejujuran. Hal yang sudah baik dari kamu itu apa? Hal yang masih perlu diperbaiki itu apa? Rencana perbaikan diri bagaimana, bisa kalian tuliskan di bawah. Oke? Ayo mencoba. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang bagaimana sudut pada segi 3 dan segi 4? Pada saat pembuktian dari pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi, ya, berapa besar sudutnya? Segitiga sama sisi, ya. Ini semua sudutnya 60 derajat. Ya, segitiga sama sisi. Ya, ini semua sudutnya ini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat, dan semua sisinya sama panjang. Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Ya, besar semua sudut. Ya, misalnya sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Ya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 60 tambah 60 tambah 60.
semuanya ada 180. Boleh juga kita menghitungnya dengan 60 dikali 3. Ya. 3 kali 0 adalah 0, 3 kali 6 adalah 18. Sama hasilnya 180. Ya. Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lainnya? Ya. Ayo kita buktikan. Jadi kalian dengan sobekan ini, bentuk segitiganya seperti apapun, kalau digabung pasti akan membentuk 180 derajat. Nah, kalian ini akan menghitung dengan busur ya, dengan busur seperti ini. Misalnya menghitung sudut yang sini, ya ini adalah busurnya seperti ini. Kalian baca di sini besar sudutnya berapa? Di sini besar sudutnya berapa? Nah, begitu juga untuk yang ini. Ini usahakan yang dari 0 ya. Ini dari 0 ini sampai menunjuk berapa? Ya, di sini kan ada yang dari 180, ada yang dari mungkin ini yang dari 0. Kalian bisa melihat mana yang dari 0. Ya, yang satu dari 180. Ya, ini kan transparan jadi bisa bolak-balik. Nah, untuk sudut berikutnya dengan cara yang sama. Ya, ini kalian hitung juga ya. Ini misalnya busur ya, seperti ini. Ya, ini tengahnya, harus tengahnya. Bentar. Ya, busurnya kurang pas. Nah, seperti ini ya. Ya, ini harus tepat di tengahnya. Terus ini kalian baca. Di sini ambil angka yang dari 0 sampai berapa gitu ya. Atau nolnya dari sini juga bisa. Ya, cari yang dari 0 intinya. Misalnya 0 ini sampai menunjuk berapa sudutnya kamu tulis. Ya, sehingga semua sudut nanti akan terisi. Ya, sudut ini terisi, ini terisi, ini terisi. Ya, misalnya ini adalah sudut A, ini sudut B, ini sudut C, tambahkan sudutnya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini berapa? Nah, ini pasti akan menghasilkan 180 nanti. Ya, kalian lakukan dengan penggaris busur kalian. Ya, pakai buku. Tuliskan pengukuranmu pada tabel berikut. Besar jumlah sudut dalam segitiga ini semuanya akan 180. Misalnya di sini adalah 30, misalnya di sini 60, ini 90, misalnya ini jelas siku-siku ya, misalnya ini 90, total ya, kita akan total. Misalnya kasih nama sudut A, sudut B, sudut C, ya nanti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah pasti 30 tambah 60 tambah 90 ini pasti 180. Nah, ini belum tentu 30 juga, kalian benar-benar hitung pakai busur ya, pakai penggaris busur ya. Hitung dengan penggaris busur. Kalau belum punya, beli ya. Oke. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Ya. Ya, kesimpulannya dalam sebuah segitiga ya, jumlah semua sudutnya semua sudutnya 180 derajat. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Coba buktikan dengan cara berbeda, sekarang dengan cara disobek. Ya, kalau disobek pasti bentuk garis lurus. Nah, garis lurus ini adalah 180 derajat. Kalau kita pada busur, ini garis lurus kan, ini pasti 0 sampai 180 derajat. Bentuk segitiganya seperti apapun, ya, selalu bisa disusun seperti ini dan menghasilkan garis lurus 180 derajat. 180 derajat juga. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar semua sudutnya sama? Berapa jumlah sudutnya? Besar jumlah sudut selalu sama, yaitu 180 derajat. Dalam segitiga, semua segitiga ya, jumlah semua sudutnya selalu sama, yaitu 180 derajat. Ya, semua segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Besar sudut pada segitiga juga memengaruhi namanya.
ya, besar sudutnya. Nah, kita lihat di sini kita ada segitiga apa saja. Kita geser dulu. Nah, di sini namanya segitiga lancip. Lancip atau sembarang. Segitiga lancip. Nah, ini juga bisa dimasukkan segitiga sembarang. Ya, tapi kalau dari sudutnya, karena sekarang yang diperhatikan adalah sudutnya, kita menyebutnya lancip. Berilah nama segitiga tersebut berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sudutnya adalah segitiga lancip karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi sudutnya itu mulai dari 0 kurang dari sudut kurang dari 90 derajat. Semuanya seperti ini. Nah, ini namanya segitiga sama sisi. Ya, ini juga masuk dalam kategori segitiga lancip. Segitiga lancip. Ya, disebut segitiga sama sisi karena semua sudutnya 60 derajat, semua sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Ya, disebut segitiga sama sisi karena semua sisinya panjang. Tapi sekali lagi ini dilihat dari besar sudutnya. Jadi ini kita namai segitiga lancip juga. Ya, jadi segitiga lancip atau kalau dari sisinya segitiga sama sisi. Ya, di sini segitiga siku-siku. Ya, ini sebenarnya kebalik ya. Seharusnya ini segitiga lancipnya ini saya taruh di atas. Ya, segitiga lancip dalam kurung segitiga siku-siku ya. Ini dalam kurung segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang. Ini kalau dari sisinya sebelumnya ini segitiga lancip. Ya, ini masuk kalau dari sisinya adalah segitiga sama sisi. Ya, kalau ini segitiga siku-siku, ya, ini masuk kategori segitiga sembarang juga, beda-beda. Ya, nah, kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya, atau enggak usah karenanya ya, salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau ini segitiga tumpul. Ya, salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini sudut yang lebih besar tersebut. Ini yang bikin siku-siku. Nah, ini semua sudutnya sama. Ya. Nah, segitiga tumpul, sudut yang tumpul ini ya, dia di antara 90 lebih kecil dari sudut tumpul, lebih kecil dari 180 derajat. Jawab pertanyaan berikut, hitunglah sudut yang belum diketahui. Kalau ini 45, misalnya biasanya sudutnya dikasih nama A ini. A. Maka untuk ini A ditambah 45 harus sama dengan 180. Artinya A ditambah 90 ini harus sama dengan 180. Atau ini bisa sama-sama kurangi 90 atau seolah-olah dipindah ruas ke kanan. Maka A sama dengan 180 dikurangi 90, A-nya adalah 90 derajat. Ya, ini misalnya saya kasih nama sudut B, ya, maka B ditambah 40 ditambah 100 adalah 180. Maka B ditambah 140 sama dengan 180. Maka B sama dengan 180 dikurangi 140. Maka
B sama dengan 40 derajat. Ya. Kemudian ini saya geser sedikit. Ya, kita geser biar ada tempat untuk kerjakan. Nah, seperti ini. Ini misalnya sudutnya saya kasih nama sudut C sekarang. Ini sudutnya saya kasih nama sudut C. Ya, maka C tambah 90 tambah 30 harus sama dengan 180. Maka C ditambah ini dijumlahkan adalah 120 sama dengan 180. Maka C sama dengan 180 dikurangi 120. C-nya akan sama dengan 60. Di sini seolah-olah pindah ruas. Kalau pindah ruas, yang tadinya plus jadi minus. Kalau minus jadi plus. Ini misalnya saya kasih nama D. Maka D ditambah 110 ditambah 30 akan sama dengan 180. Maka D ditambah 110 tambah 30 adalah 140 sama dengan 180. Maka D sama dengan 180 dikurangi 140. Maka D-nya adalah 40 derajat. Di sini adalah sudut D-nya. Misalnya ini saya kasih nama sudut E. Maka E ditambah 40 ditambah 70 harus 180. Maka E ditambah 40 tambah 70 adalah 110. Ini sama dengan 180. Maka E sama dengan 180 dikurangi 110. E-nya adalah sama dengan 70. Ini misalnya sudut F. Maka F tambah 60 tambah 80 harus 180. Maka F ditambah 140 sama dengan 180. Maka F sama dengan 180 dikurangi 140. Maka F sama dengan 40 derajat. Ya, ini semua satuannya dalam derajat. Nah, oke. Apakah pada saat bekerja kelompok tadi kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Nah, sekarang bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Ya. Nah, ini bisa kalian lakukan ya di sekolah, dengarkan, belajar mendengarkan cerita dari bu guru, lalu kalian akan memberikan intinya apa, pokok pikirannya itu seperti apa, gagasan utamanya apa. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Kita mempelajari tentang sudut ya, dan bekerja sama dalam keragaman. Dan bekerja sama dalam keragaman atau perbedaan. Sikap yang masih perlu kamu perbaiki itu apa? Ya, kira-kira apa yang perlu kamu perbaiki sikapnya? Kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu ya mengenai kerjasama yang telah kamu lakukan hari ini. Mintalah pendapat mereka mengenai sikapmu ya. Sekarang kita masuk pelajaran kelima. Kamu sudah belajar dan berlatih melakukan tari Bungung Jumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok ya. Nah, sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungung Jumpa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Oke. Sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungung Jumpa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari ya. Di sini diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Ya, ini keterampilan apa? Tentang gerakannya, kekompakan gerakan, ya, kemudian keterampilan tentang apalagi keterampilan tentang ya gerakan itu sendiri ya, macam-macam gerakan berdiri maupun duduk kemudian kalian bentuk formasi ya. Keterampilan membentuk formasi,
Oke. Perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan. Apresiasi penampilan tari Bung Juba. Kelompok 1, hal yang sudah dilakukan dengan baik apa? Bagaimana kekompakannya? Ya, bagaimana gerakannya? Ya, sarannya seperti apa? Ya, jadi kita yang dilakukan dengan baik itu apa saja? Misalnya kriteria yang dinilai adalah kekompakan, mungkin kostum ya, kostum. Apakah biasa saja? Apakah mereka punya kreasi, misalnya pakai topi kertas atau apa ya, kostum? Mungkin kekompakan. Jadi apakah ada yang salah-salah ya, kekompakan, terus gerakan apakah sudah benar, terus formasinya bagaimana, terus semangatnya seperti apa. Ya, gerakan ini kesempurnaan dari gerakannya. Nah, kan gitu ya. Oke. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut, termasuk salah satunya adalah seni tari. Pilihlah salah satu kelompok berdasarkan tabel di atas, tulis apresiasimu atas penampilannya dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang penampilan kelompok tersebut? Ya, bagaimana kostumnya? Pakaiannya? Bagaimana gerakannya? Bagaimana kekompakannya? Bagaimana selain formasinya? Ya, banyak penilaian-penilaian yang harus kalian lihat. Bagaimana pendapatmu tentang penampilan? Menurutmu bagaimana menarik? Ya, bagaimana bagian mana yang menarik dari penampilannya? Apakah semangatnya? Ya, apa saran yang kamu lakukan? Saran itu apabila ada perbaikan. Nah, gitu ya. Ayo menulis. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, teman, guru, dan orang tua. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Tulislah informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut. Ya. Oke, jadi kalian melihat dari internet, dari mana-mana ya. Jadi keragaman sosial. Ya. Sekali lagi, kamu telah mengenal keragaman sosial dan budaya pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu menulis tentang keragaman sosial budaya di provinsimu. Misalnya Pak Ali ini provinsi Jawa Timur, tentu saja ya, Jawa Timur. Khususnya Surabaya. Ya. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, teman, guru. Selain itu, kamu juga melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan, ya, seperti buku, perpustakaan, atau internet. Ya, jadi di provinsi kalian ada nggak keragaman sosial, ya, dan budaya? Ya, kalau di Surabaya pasti ada. Surabaya termasuk kota besar dan terdiri dari berbagai etnis, berbagai suku, ya. Nah, di Surabaya ada berbagai komunitas agama. Ya, misalnya agama Islam pada saat Lebaran Idul Fitri juga semua masjid-masjid penuh dengan orang yang ke masjid. Pada waktu hari Natal juga gereja-gereja penuh di Surabaya. Terus ada juga perayaan ogoh-ogoh yang keliling. Di Surabaya ada ada pura juga di daerah Kenjeran misalnya. Jadi secara agama wihara juga ada komplit di Surabaya. Kelenteng juga ada, ya. Jadi banyak tempat ibadah yang ada di kota Surabaya, ya. Nah, coba kalian
cari di daerah kalian masing-masing, ya, tuliskan sebuah karya tulis di sini. Saya akan lanjutkan, ya. Kamu telah mengenal tentang, ini sudah tadi ya. Apakah kamu masih ingat bangunan apa yang terdapat pada Tanggram yang telah kamu buat? Apakah terdapat bangun segi 4? Ya, ada. Ya. Ini Tanggramnya masih ada di sini dan ada bangun segi 4. Nah, ini adalah segi 4. Ya, ayo berlatih. Perhatikan kembali Tanggram yang telah kamu buat, cermati bangun segi 4 yang ada. Apakah kamu dapat memperkirakan besar sudut pada segi 4 tersebut? Ya. Diskusikan dengan teman satu kelompok, ya. Jadi ini adalah bentuk jajaran genjang, Nah, kalau bentuk jajaran genjang seperti ini, sudut di sini selalu sama dengan sudut di sini. Seperti juga sudut di sini, ya, selalu sama dengan sudut di sini. Jadi bisa kita perkirakan ini juga 108. Ya, kemudian ini kita juga bisa memperkirakan ini pasti 90 derajat, ada tanda siku-sikunya. Sini 90 derajat, di sini 90 derajat. Terus kalau kita kasih garis bantu, di sini, ya, kita kasih garis bantu, kita bisa memprediksi yang lain juga. Kita kasih garis bantu di sini. Nah, di sini 125, padahal di sini 90. Ya, sudut ini. Ya, sudut ini, misalnya saya kasih nama sudut X, maka sudut X itu akan sama dengan berapa? 125 dikurangi 90. Di sini kan yang sudah 90 ya. Berarti ini adalah 35 derajat. Di sini 35 derajat. Kita bisa memperkirakan. Ya, kalau di sini 35 padahal ini 90, maka kita akan bisa memperkirakan di sini berapa? Ya. Misalnya ini sudut Y, maka sudut Y ini kalau dijumlah, ini harus 180. 180 dikurangi 90 dikurangi sudut X. Sudut X-nya adalah 35, dikurangi 35. 180 dikurangi 90 adalah 90. Ini 90 dikurangi 35, ini sama dengan kalau 90 dikurangi 30 adalah 60. Ya, 60 dikurangi 5, 55. Jadi 55. Kita bisa menghitung sudut Y di sini adalah 55 derajat. Ya. Lagi sudut ini, di sini 70, di sini 70. Ya, kini di sini 115. Nah, di sini berapa? Kita bisa memprediksinya. Nah, ini akan saya bawa ke tempat lain untuk saya perbesar. Ya, saya cari tempat kosong, ya, saya cari tempat kosong biar kelihatan lebih enak, ya. Nanti akan saya perbesar, ya, tempat kosong tersebut biar kalian bisa tahu bagaimana teknik menghitungnya. Ya, ini tanpa alat ukur, kita benar-benar menghitung. Ya, ini saya perbesar. Ya. Di sini 70, di sini 70. Kalau saya kasih garis bantu di sini, ya, saya kasih garis bantu. Ya, saya kasih garis bantu dengan warna apa ini? Warna merah aja ya. Di sini, ya, di sini walaupun kecil kelihatan, ya. Nah, untuk segitiga yang saya arsir di sini akan saya perbesar menjadi segitiga seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Ya, ini agak ada segininya sedikit ya. Nah, sudut di sini itu selalu sama dengan di sini, yaitu 70 derajat. Ya, sudut sini selalu sama di sini 70 derajat. Nah, kemudian sudut di sini kalau kita kasih perpanjang, ini adalah 115, kemudian di sini 70. Nah, kalau kita perpanjang, ya, di sini juga akan 70. Sebentar.
Kalau di sini 70, ya sudut sini akan kecil ya. Di sini padahal 115. Sudut di sini, wah ini nggak bisa kita prediksi kalau ini harus pakai diukur ya. Di sini yang kita sudah temukan 70, di sini kita nggak tahu. Ya, tapi dalam segi 4 ya, segi 4 kita akan buktikan kalau dalam segi 4 itu apakah benar 360 ya. Kita akan melakukan prediksi lagi. Coba kita jumlahkan semuanya ini ya. Apakah sama? Kita menghitung seperti tidak bisa, kita prediksikan apakah 108 ditambah 72 ditambah 108 ditambah 72 sama dengan 360 ya. Kita sudah tahu Y kita ini 90 125, Y nya adalah 55. Kalau jumlah semuanya apa 360 ya, kita nanti akan sampai pada sebuah kesimpulan ya. 55 maaf, di sini 55 ditambah 90 tambah 90 tambah 90 ya, ditambah 35 tambah 35 sama dengan 55 tambah 90 tambah 90 tambah 35 tidak sama dengan ya, tidak sama dengan ini segi berapa? 1 2 3 4. Ini 125 sih ya. 125 coba. Ya. Di sini kan tadi 35 90 tambah 125. 35 ditambah 90 tambah 90 tambah 125. Tambah 90 ditambah 90 ditambah 135. 125 ya, maaf, 125 sama dengan beda ya. 55 maaf, bukan 35. 55 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 125. 360 juga. Nah, sampai kita pada sebuah kesimpulan ya, karena kita menghitung kesulitan. Nah, kita menggunakan rumus sekarang ya. Dalam segi 4 jumlah sudut segi 4 adalah 360 ya. Ini rumusnya, jumlah segi 4 adalah 360. Sudut segi 4 adalah 360 derajat. Jadi kita untuk yang A ini bisa menghitungnya dengan cara, jadi misalnya ini saya kasih nama sudut A. Sudut A bisa dihitung dengan 360 dikurangi 70 dikurangi 70 lagi dikurangi 115. Ya, biar cepat kita gunakan kalkulator. Ya. Ya, 360 dikurangi 70 dikurangi lagi dengan 70 ya, dikurangi dengan 115 sama dengan 105 ya. Jadi sudut A ini adalah 105. Terus kita akan gunakan rumus untuk mencari sudut B. Misalnya sudut di sini tadi saya kasih nama sudut Y ya. Ya, sudut Y. Tetap kita kasih sudut Y aja deh di sini. Y-nya sama dengan berarti 360 dikurangi 90 dikurangi 90 dikurangi 125. Ya, apakah benar kita tadi menghitung adalah 155 ya sudut Y-nya? Kita hitung. Nah, di sini 360 ya dikurangi 90 dikurangi lagi 90 dikurangi 125. 55 ya. Kita hitung yang C. Misalnya ini tadi sudut C. Ya, saya kasih nama sudut C. Kita gunakan rumus tadi, maka C sama dengan 360 dikurangi 72 dikurangi lagi 72 dikurangi 108 sama dengan berapa? 360 dikurangi
72 dikurangi lagi 72 dikurangi 108 sama dengan 108. Lagi, ini kalau siku-siku adalah 90 derajat. 90 derajat. Ini misalnya kasih nama sudut D. Sudut D adalah 360 dikurangi 46 dikurangi 102 dikurangi 90. Sama dengan berapa? Kita hitung pakai kalkulator. Saya taruh di sini aja. Biar tempatnya nggak memakan di sini untuk yang E nanti. 360 dikurangi 46 dikurangi 102 dikurangi 90 112 ya, 112 derajat. Sekarang ini saya kasih nama sudut E ya, sudut E sama dengan 360 dikurangi 125 dikurangi 55 dikurangi lagi 55 dikurangi semua sudutnya ini ya, maka E sekali lagi kita gunakan kalkulator ya, 360 ya dikurangi 125 dikurangi 55 dikurangi 55 sama dengan 125. Terakhir ini saya kasih nama sudut F ya, maka F sama dengan 360 dikurangi 120 dikurangi 86 dikurangi 120 lagi, maka kita gunakan kalkulator lagi. 360 dikurangi 120 dikurangi 86 dikurangi 120. Keliru. 120 kita cek lagi. 360 kurangi 120 kurangi 86 kurangi 120 sama dengan 34 derajat. Di sini 34 ya. Di sini adalah 125 derajat. Oke, kemudian apakah kamu dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur ya, tanpa mengukur menggunakan busur? Jelaskan. Ya. Ya. Kita menggunakan karena ya kita menggunakan rumus ya, sudut yang ditanyakan misalnya sudut A ya sama dengan 360 dikurangi semua sudut yang lain ya, semua sudut yang lain. Bagaimana caramu menentukan besar sudut tersebut? Berikan contoh. Nah ini tadi rumusnya berarti ya, jika sudut yang dicari adalah A dan yang lain misalnya sudut segi 4 ya, ini adalah A, di sini B, di sini C, di sini D adalah A dan sudut lain adalah B, sudut C dan sudut D ya, maka rumusnya adalah sudut A sama dengan 360 dikurangi ya sudut B dikurangi sudut C dikurangi sudut D, atau bisa kita simpulkan ya, sudut A ditambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D ini adalah 360 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4 ya? Semua sudut jika dijumlahkan ya bisa jumlahkan hasilnya 360 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B tambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Derajatnya kurang kecil, dikira 3600 nanti. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, pikirkan hal-hal berikut. Seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Wah, hampir tiap hari pasti ya. Kalau Pak Ali sih hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Kalau kalian pastinya teman sekolah kalian pasti orang yang berbeda toh. Tiap hari juga. Di rumah juga sama adik, sama kakak, sama ayah itu kan orang juga dan itu berbeda ya. Apa yang kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Belajar menghargai keberagaman.
menghargai keberagaman. Ya. Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu tentang tari Bungong Jumpa yang telah kamu tampilkan. Minta mereka menulis pendapat mereka tentang ceritamu. Sampaikan hasil pada gurumu. Ya, sekarang kita masuk pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Ya. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Kalian belajar bercerita ya. Sekarang kita masuk segmen tahukah kamu? Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah engklek atau ingkling. Ya, ingat. Ingkling, engklek, gedrik, ada juga yang bilang angkle atau engkle ya. Macam-macam, setiap daerah punya stylenya sendiri-sendiri dalam menyebutkan. Permainan engklek merupakan permainan berjalan melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya berbeda-beda setiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di Jawa, pola peta engklek ada 2 macam yang biasa digunakan, jenis engklek ebrek dan gunungan. Ya, gunungan ada gunungnya itu, ada setengah lingkarannya ini gunungan. Ya, bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah kamu menemukan permainan engklek ini? Ya, dulu seperti ini, masih ingat sekali Pak Ali. Bentuknya seperti ini. Terus di sini ada seperti ini. Nah, terus ini kalau nggak salah ada 3. 1, 2, 3. Seperti ini gunungan. Jadi waktu ini kita berbalik. Ya, ini 2 kakinya memijak, ini 1 kaki, 2 kaki lagi terus berbalik, terus ngambil gaconya, krewengnya itu dengan tidak melihat, ya, dan tak boleh jatuh, ya, seperti itu, ya. Jadi ngambilnya di belakang gini, ya. Itu memang permainan yang hampir dimainkan sehari-hari dulu, ya. Jenis engklek. Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Ya, kalau di Kediri namanya engkle, ya. Ya, saya mendengarkan sih ada yang bilang engkle, ada yang bilang angkle, ya. Ya, sebelumnya kamu telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan, ada gedrik ya. Engkle, gedrik. Ya. Yang diperlukan dalam, atau ada yang gejelik ya, gejelik. Ya, ada yang pakai D, gedrik. Ada yang bilang gedrik, ada yang bilang gejelik, ada yang engkle, macam-macam. Sebelumnya kamu telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Ya, melompat dengan 1 kaki, dengan 1 kaki, terus kemudian melompat dengan 2 kaki, 2 kaki, melompat sambil berbalik, mengambil gajuk tanpa melihat ya ke belakang, tanpa melihat. Terus keterampilan melempar gajuk pada kotak yang disediakan, pada kotak tertentu atau petak tertentu ya, petak gitu aja. Pada petak tertentu. Nah, ini keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki dalam bermain engklek. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajuk atau pecahan genting.
Ya, kalau di tempat saya namanya kreweng. Ya, gajuk tersebut dilemparkan ke kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai dengan aturan bermain. Pada permainan kali ini kamu akan praktikkan pemindahan gajuk dengan menendang. Perhatikan penjelasan peragaan dari guru. Selain itu kamu akan bermain engklek pada kotak yang beda-beda ya. Kalau ini bahasa Jawanya lebih tepatnya digasruk. Ya, menendang tapi posisi krewengnya di bawah. Jadi pakai ini ujung kaki gitu ya. Gasruk kan gitu. Oke. Perhatikan pola peta engklek berikut. Ini pola pesawat. Ya, ini yang dulu sering saya mainkan, pola gunungan. Pola baling-baling ini enggak pernah, ini enggak kepikiran dulu waktu kecil ya. Ini enggak pernah juga ya. Pola gunung yang paling sering kalau di daerah Kediri. Kalau kalian daerah mana dan yang mana? Tulis saja di komen ya. Kalau kalian pernah main. Kalau Bapak Ibu guru yang seusia Pak Ali mungkin pernah ya, atau Bapak Ibu yang seusia Pak Ali ya kemungkinan besar pernah mainkan ini, terutama yang dari desa ya. Tuliskan pengalamanmu bermain engklek bersama-sama temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Tadi melompat dengan satu kaki, dengan satu kaki ya, melempar gajuk pada tempat tertentu atau petak tertentu. Karena kalau keluar garis nggak boleh ya, melompat dengan dua kaki, dengan dua kaki, melompat dengan dua kaki, terus mengambil gajuk secara terbalik. Secara terbalik artinya di belakang kita, tanpa melihat gitu aja ya. Nah gitu. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Wah, kalau dulu bisa banget, kalau sekarang nggak bisa. Sudah tua ya. Oke, kalau kalian bagaimana? Harusnya bisa. Kalian badannya masih lentur ya. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Ya, mungkin sering berlatih, salah satu alternatifnya ya, sering bermain. Asik kok bermain ini dengan teman. Ya, alternatifnya itu jawabannya kalian jawab sendiri sesuai dengan kondisi kalian. Sikap apa yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek? Sportivitas yang jelas ya, sportivitas. Ya. Jika menang tidak sombong, tidak sombong. Jika kalah tidak rendah diri, tidak rendah diri. Apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama baik dari pemainnya? Ya, tentu saja. Ya. Kekompakan ini kerjasama dari pemainnya. Engklek itu permainan individu, rasanya tidak ya, tidak ya, karena engklek ini permainan individu. Jadi yang diperlukan adalah menjaga sportivitas, adalah menjaga sportivitas. Artinya harus jujur. Ya, tidak boleh curang. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama baik antar pemain engklek? Tidak masalah. Ya, asal saling menghargai sportivitas tidak masalah. Ya, tidak masalah. Selama mengikuti aturan permainan. Dan yang kedua itu menjaga sportivitas.
Karena engklek ini permainan individu, setiap pemenangnya satu. Ya. Jadi bukan permainan tim kalau engklek ini, bukan tim. Diskusikan jawabanmu dengan teman. Tentunya kamu masih ingat cerita tentang sikap membantu bersama. Apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Diskusikan hal tersebut secara berpasangan dengan temanmu. Sekarang dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan tentang wedang jahe tersebut. Jangan-jangan ceritanya itu yang ada di belakang ya. Di belakang itu banyak sekali cerita. Ya ini apakah ada wedang jahe? Kalau memang ada, sajian timur Indonesia. Ya kalau memang ada, nanti ada uniknya gendang belek. Ya kita akan kerjakan nanti di belakang lah. Ya tadi kan ada cerita-cerita yang belum belum dikerjakan. Nanti akan saya tambahkan kalau memang ceritanya ternyata ada di belakang. Ya kita kembali ke sini lagi. Oke, mana yang belum? Ya. Gagasan pokok ya ini kita lewati karena wedang jahe ini ceritanya di mana saya belum menemukan. Nanti kalau menemukan mungkin bisa saya tambahkan di situ. Ya. Nah ini Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan keragaman ya. Keragaman yaitu keragaman suku, agama, sosial, budaya hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Ini saya garis bawahi lagi. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Ya, melestarikan keberagaman, mempelajari dan melestarikannya, dan melestarikannya, ya, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, bangga atas banyaknya keragaman, dan bersyukur. Ya caranya bersyukur, masa bersyukur bangga dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Walaupun Pak Ali dari Jawa, tapi bangga loh dengan masakan betutu Bali misalnya, cara mereka mengolah masakan. Jadi ikan ayam atau bebek itu dipendam di dalam batu yang panas. Nah itu keren sekali cara masaknya, dan Pak Ali ikut bangga dengan cara masak orang Bali ya. Dan ingin sekali kalau ke Bali beli ayam atau bebek betutu ya. Betutu itu cara masak. Nah, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Ya, dari keberagaman yang ada, manfaat yang diperoleh adalah memiliki banyak alternatif makanan, ya, seni, ya. Kita memiliki banyak alternatif makanan, seni, ya, terus kemudian budaya untuk dilihat. Ya, kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda. Bisa bekerja sama dengan orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, banyaknya perbedaan sudut pandang ini akan semakin mendewasakan. Ya, oke. Evaluasi ini akan saya berikan di video berikutnya. Jadi video ini cukup sampai sekian dulu. Ya, untuk evaluasi linknya ada di bawah di kolom deskripsi, ada link untuk playlistnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.